Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, yang masih berada di luar silakan masuk ke dalam supaya lebih nyaman untuk mengikuti pengajian malam hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah, patut kiranya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah iman, kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di Masjid At-Taqwa Rago Jambi untuk mengikuti pengajian rutin setiap Sabtu malam Ahad. Mudah-mudahan kehadiran kita ini selalu terlimpahkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang masih mengikuti langkah beliau. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka pengajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah kita sudah hadir Ustadz Alvin Masuri. Nanti insya Allah isaknya masuk jam 19:03. Monggo nanti mungkin jam 19 bisa selesai, nanti nggak terlalu lama langsung adzan. Marilah kita dengarkan sedikit ya atau tausiah dari Ustadz Alvin Masuri kepada beliau, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini guna mengikuti majelis ilmu. Semoga setiap helai nafas kita, setiap langkah kita, dan semuanya niatan yang baik kita tujukan ke dalam majelis ini tercatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya salawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya besok fi yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang diberkahi oleh Allah. Salah satu rezeki yang tidak dapat dinilai adalah kita diberikan panjang umur, kesehatan dalam kebaikan. Karena di luar sana banyak sekali anak Adam yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, namun mereka lengah, tidak bisa menggunakan kesempatan usianya untuk amal soleh. Kebanyakan mereka kejeblos ke dalam amal yang salah. Jadi ada soleh, ada salah, sedikit perbedaan huruf vokal namun jauh memiliki arti yang berbeda. Maka diberikan kesempatan sehat, panjang umur, dan dapat melakukan amal yang soleh itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Terlebih-lebih saat ini kita berada di salah satu arba'atul hurum, bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Di tahun miladiah ataupun tahun Masehi, ketepatan juga kita berada di awal tahun, yaitu bulan Januari. Maka sekali lagi, man tola khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang oleh Allah diberikan kesempatan panjang umur, namun panjangnya usia ini digunakan untuk amal-amal yang baik. Dan sebaliknya wasyarrun nas, dan orang yang paling buruk, nah ini adalah mereka yang diberikan panjang umur, mereka tanpa menyadari bahwa raqib atid 24 jam mencatat mereka. Wasyarrun nas batala umruhu wa sa'a amaluhu. Mereka yang diberikan umur panjang namun diisi kehidupannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka sekali lagi, ma'asyiral hadirin jamaah pengajian Masjid At-Taubat rahimani wa rahimakumullah, di tahun baru ini usikum wa iyaya nafsi, kami berwasiat kepada diri kami pribadi yang masih jauh dari kesempurnaan, yang juga masih belajar al-faqir ilallah. Mari bersama-sama kita saling memperbaiki diri. Kalau kesalahan itu sudah pasti Bapak Ibu, kita tak luput dari kesalahan. Bangun tidur aja sudah potensi berbuat salah. Untuk kita yang sudah memiliki istri, yang sudah memiliki suami, jangankan gak usah kita menunggu siang, bangun tidur aja kita berpotensi melakukan kesalahan, baik itu dari lisan kita ataupun kelakuan kita dan lain sebagainya. Namun sebaik-baik dari kita adalah mereka yang mau berbenah, memperbaiki diri. Karena mangkana yaumuhu khairam min amsihi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari-harinya itu lebih baik daripada hari kemarin. Nah, berarti kan ini kita memiliki niatan untuk selalu mendapatkan progres. Bagaimana hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Pastinya ini tidak gampang, ini susah. Namun Allah melihat prosesnya. Fahuwa robih, mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Nabi Muhammad menyebutnya adalah sebagai orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung Bapak Ibu hadirin, yang hari-harinya itu selalu lebih baik daripada hari kemarin. Nah ini persoalannya kita bagaimana, khususnya saya. Jadi apabila kita selalu mencoba untuk menjadi lebih baik, niatan yang baik, jangankan kita melangkah, kita masih memiliki niat yang baik. Ya Allah, aku niat ingin menjadi orang yang lebih baik, itu sudah tercatat sebagai amal yang soleh. Itulah indahnya Islam Bapak Ibu hadirin, masih berniat saja. Dan apabila ada seseorang yang berniat untuk melakukan keburukan namun ia dapat mencegahnya, belum melakukan, ya, ia mendapatkan pahala.
Jadi indahnya Islam seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya wa man kana yaumuhu misla amsihi, dan barang siapa yang hari-harinya itu sama saja dengan hari kemarin. Semisal hari ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu sama saja. Hari ini hari Sabtu nggih? Hari Sabtu sama saja dengan hari Jumat kemarin. Fahuwa maghbun, kata Nabi, itu adalah orang yang rugi. Lah ini kan Nabi Muhammad memberikan tantangan kepada kita, seolah-olah beliau memotivasi diri kita, ayo kita berbenah, selalu napak sedikit demi sedikit agar kita menjadi lebih baik. Fahuwa maghbun, ia adalah merugi. Dan yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi, dan barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, ia adalah orang yang terlaknat. Masya Allah ya. Jadi sedemikian rupa Nabi Muhammad itu selalu memotivasi kita. Apakah ini hanya untuk urusan akhirat saja? Tidak. Ini untuk urusan dunia dan akhirat. Kita dimotivasi oleh Nabi Muhammad agar hari-harinya selalu berprogres menjadi lebih baik. Karena kami ulangi sekali lagi, yang lebih baik daripada hari kemarin itu adalah robih, orang yang beruntung. Yang sama dengan hari kemarin itu adalah maghbun, orang yang merugi. Dan yang lebih buruk daripada hari kemarin itu adalah orang yang mal'un, atau orang yang terlaknat. Jadi ini usikum wa iyaya nafsi. Dan salah satu orang yang Allah masih memberikan perhatian kepada dirinya adalah apabila ada amalan-amalan baik terlewatkan, ia merasa sangat sedih. Ya Allah, tadi aku masih berkesempatan untuk sholat duha, tapi motornya masih belum saya cuci. Ya Allah, aku tadi berkesempatan untuk menunaikan ibadah sholat sunnah duha, tapi ayamnya masih belum saya mandikan. Akhirnya udah jam 11:30. Nah, kemudian setelah waktu terlewat, ia merasa sangat sedih sekali. Ini pertanda bahwa Allah masih memperhatikan diri kita. Nah, yang repot, jangankan sholat sunnah Bapak Ibu, sholat yang wajib, amalan ibadah wajib terlewatkan, tidak ada sedikit pun rasa bersalah, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Ini ibarat kata domir ataupun hati nurani. Ibarat kata itu adalah radarnya itu sudah mati. Ini yang sangat repot. Maka sekali lagi, sisi-sisi manakah yang dapat kita perbaiki? Pompong kita saat ini berada di salah satu Arba'atul Hurum ataupun bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. 2 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Seiring berjalan kita juga berada di tahun baru Masehi 2025. Yang pertama yang dapat kita perbaiki adalah pada sisi-sisi kepribadian. Yang kedua adalah pada sisi-sisi sosial. Dan yang ketiga itu adalah pada sisi-sisi spiritual. Bagaimana kepribadian kita yang dapat kita perbaiki? Yang pertama itu adalah berkaitan dengan sopan santun kita kepada orang yang ada di sekitarnya. Mungkin untuk adik-adik yang masih sekolah merasa diri kita berilmu, ilmunya sangat tinggi sekali. Kalau masalah ilmu saja, kita jangan lupa ya, iblis itu nggak usah belajar, mereka sangat cerdas. Dan iblis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu diusir dari surga, bukan pasal ibadah, tidak, tapi pasalnya adalah pasal adab. Kena pasal sombong. Itulah yang menyebabkan ia menjadi makhluk yang terlaknat. Apakah iblis tidak beribadah? Ibadahnya sangat rajin. Bisa saja iblis rajinnya jauh melebihi kita, namun ia melanggar satu pasal, yaitu pasal akhlak. Pada sisi kepribadian ini, usikum wa iyaya nafsi, mari kita bersama-sama memperbaiki. Karena Imam Maliki beliau menyampaikan al-adab qoblal ilmi. Adab duluan baru ilmu. Kalau ilmu duluan, orang berilmu
tanpa dipentengi dengan akhlak, tanpa dipentengi dengan adab, maka ilmu yang ia miliki akan menjadi bahaya, senjata mematikan. Ia akan gunakan ilmunya untuk merugikan orang lain. Ia akan gunakan ilmunya untuk merusak alam semesta. Karena zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan juga lautan, karena yang disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Maka mari kita bayangkan bersama-sama Bapak Ibu hadirin, andai kata di bumi ini Allah menyepikan daripada habitat manusia, nggak usah lama-lama, setahun 2 tahun saja, insya Allah bumi kembali lagi menjadi gemah ripah loh jinawi. Bumi menjadi hijau, karena yang merusak itu adalah ya manusia-manusia itu sendiri. Karena dari pertama sopan santun. Kemudian suatu ketika Bapak Ibu hadirin, ada kalimullah salah satu nabi, yaitu Nabi Musa. Julukannya beliau adalah kalimullah, sebagaimana Nabi Muhammad julukannya adalah Al-Amin. Mengapa Nabi Musa dijuluki kalimullah? Karena beliau bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis menitipkan pesan kepada Nabi Musa waktu itu Bapak Ibu hadirin. Wahai Musa, minta tolong tanyakan ke Allah, apakah masih ada kesempatan untuk aku bagiku? Allah mau menerima taubatku. Allah memaafkan aku. Nabi Musa, beliau bertanya kepada Allah. Tunggu iblis ya, tunggu. Beberapa saat kemudian Nabi Musa mendapatkan jawaban dari Allah, dan akhirnya beliau alaihissalam menyampaikan kepada iblis, iblis, salam dari Allah, kamu mendapatkan kesempatan untuk diterima taubatmu. Karena statusnya itu sudah terlanjur menjadi orang yang menjadi menjadi makhluk yang terlaknat. Karena fakhruj minha fa innaka rajim, kata Allah. Keluarlah kau iblis dari surga, fa innaka rajim, kau terkutuk, keluar, katanya Allah. Kemudian iblis pun bahagia mendapatkan kabar dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, setelah bahagia iblis penasaran, bagaimana caranya agar taubatku diterima oleh Allah dan aku diambil statusnya menjadi bukan terlaknat lagi. Katanya Nabi Musa, hai iblis, engkau diminta mencari makamnya Nabi Adam dan bersujud kepadanya. Iblis mencak-mencak Pak Ibu hadirin, kok bersujud kepada Adam, sudah mati, masih hidup saja saya nggak mau. Masih hidup saja saya enggan bersujud kepada satu makhluk yang terbuat dari tanah ini, apalagi sudah mati. Nah akhirnya sudah, karena dengan statusnya iblis tadi itu, sekali lagi ia sombong, terjerat pasal takabur, maka statusnya sampai detik ini menjadi makhluk yang terlaknat, bukan karena tidak beribadah. Maka dari sisi-sisi kepribadian Bapak Ibu hadirin, mari kita bersama-sama saling berbenah. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qarib minan nas." Neraka itu besok akan diharamkan bagi mereka-mereka yang memiliki karakter sifat yang pertama itu adalah hayyin. Hayyin itu apa Bapak Ibu hadirin? Mereka yang memiliki sikap rendah hati, tidak mudah meremehkan orang lain, tidak mudah menjatuhkan orang lain. Boleh ia menjadi orang yang tinggi tanpa harus menginjak sahabatnya. Hayyin. Jadi ternyata untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu tidak hanya hablum minallah saja, hablum minan nas pun itu juga syarat agar rahmatnya nanti turun kepada kita Bapak Ibu hadirin. Tawadu, sekali lagi rendah hati itu adalah hayyin. Layyinin, memiliki tutur kata yang enak didengar,
tidak menyakiti orang lain. Maka yang merasa tutur katanya itu ketus, mudah menyakiti hati orang lain, hati-hati. Sekali lagi, lisan itu tajam, bahkan tajamnya melebihi pedang. Salamatul insan fi hifdzil lisan, katanya Mahfuzat. Selamatnya seseorang itu adalah bagaimana ia dapat menjaga lisannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang terucap dari lisan kita pagi, siang, malam, petang, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ucapan kita itu terpantau oleh malaikat raqib dan atid. Mari kita bersama-sama saling berbenah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kemudian selanjutnya itu adalah sahlin, Bapak Ibu. Sahlun itu enakan, gampangan, tidak mempersulit urusan orang lain. Ada musafir kehabisan bekal, bensinnya nipis, banyak orang angin, paket datanya habis, bertanya sama kita, Pak mau bertanya, ini rumahnya Bapak Sofyan mana ya? Kita tahu rumahnya di situ, kita sesatkan ke sana. Ini salah satu orang yang tidak memiliki sifat sahlin. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita dari sisi finansial, kebetulan kita pas ada, dan orang itu kita pandang sangat membutuhkan sekali, dan orang itu punya track record yang baik, tidak ruwet, kemudian kita persulit, maka kita tidak memiliki sifat sahlin, tidak memiliki sifat gampangan. Maka orang yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah mereka yang diharamkan dari sengatan api neraka. Kemudian keempat itu adalah qoribim minan nas, qorib akrab, dekat kepada manusia, familiar, nyedulur, tidak sombong. Artinya kepada tetangga ia ramah, kepada tamu ia menghormati, demulur, ya qoribum minan nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu hadirin yang diberkahi oleh Allah, selanjutnya kepribadian yang dapat kita perbaiki itu adalah bagaimana kita menjaga rasa malu kita. Bukan malu ketika menolong orang, bukan malu ketika berbicara di depan umum. Malu yang di sini itu adalah malu kepada Allah, rasa tidak enak hati manakala kita berbuat maksiat, rasa tidak enak hati manakala kita menyakiti orang lain. Karena Nabi bersabda, al-haya'u minal iman, malu itu adalah bagian dari iman. Semakin besar malu yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar pula imannya. Contoh, para koruptor, apakah mereka orang yang bodoh, Bapak Ibu hadirin? Tidak, mereka orang yang berilmu, mereka orang yang berwawasan luas, tapi mereka tidak memiliki malu mengambil uangnya rakyat. Itulah malunya tipis, maka mengambil haknya rakyat, karena ia sekali lagi tidak memiliki malu. Namun sebaliknya, apabila ada maaf sekali, biasanya kita di jalan-jalan melihat kakek-kakek sudah berusia senja 60-70 tahun berjalan di pinggir jalan nyunggi sapu. Maka untuk kita yang memiliki rasa kasihan, empati kepada beliau, sampai sore berkalungkan handuk berjalan, Masya Allah sudah tua, harusnya anak ataupun cucunya yang membantu, namun ia masih mau berupaya mencari nafkah, tidak mengemis, tidak meminta-minta. Apabila ia memiliki rasa malu yang tinggi, sekali lagi, meskipun ia minus, meskipun ia ekonominya kurang, ia mendapatkan semisal uang di jalan dengan nominal yang sangat besar, maka ia tidak mau, karena ia merasa diawasi oleh Allah, ia memiliki malu. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu hadirin, rasa malu ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna mimma adraka min kalamin nubuwah, yang diketahui dari ucapan-ucapan Nabi sebelumku. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabatnya,
Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kalian tidak memiliki malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah semaumu. Namun i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah semaumu, namun ingat kalian nanti akan mati. Dan setelah mati kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang diberkahi oleh Allah. Selanjutnya yang dapat kita perbaiki itu adalah aspek sosial. Yang saat ini merasa ego, yang saat ini merasa kepeduliannya masih sangat sempit sekali. Usikum wa iyya ya nafsi. Sekali lagi kami berwasiat kepada diri kami pribadi, semoga momentum Sabtu malam Ahad ini dapat menciptakan atmosfer baru, kita menjadi insan yang lebih baik Bapak Ibu hadirin. Pada sisi sosial kita berbenah kepedulian kita hempaskan kepedulian kita kepakkan lagi agar semakin luas. Karena wallahu fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Apabila seorang hamba itu ada yang mau menolong hamba yang lain dengan penuh keyakinan, yakinlah suatu saat apabila ia berada dalam kondisi kepepet, pertolongan Allah akan datang kepada dirinya. Dan kami yakin untuk bapak-bapak, ibu-ibu sudah membuktikan ini semuanya. Apabila kita menolong orang lain dalam keadaan kepepet, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Asalkan ketika kita menolong itu ikhlas, bukan untuk pencitraan, bukan untuk karena ingin disanjung. Menolongnya kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena in ahsantum li anfusikum. Apabila kita berbuat baik Bapak Ibu hadirin, percayalah maka kebaikan itu akan kembali kepada kita semuanya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 7 Bapak Ibu hadirin. In ahsantum li anfusikum. Apabila kita berbuat baik dengan tulus, maka itu mendal ataupun kembalinya pasti kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Kemudian lanjutannya, mohon maaf, ada yang masih ingat? In ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha, ya. Dan apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Ya, sedikit blank Bapak Ibu. Apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah tentang aspek spiritual. Jadi ini adalah aspek takwa kita kepada Allah, imtitsalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan, kita melaksanakan. Dan juga ijtinabun nawahi, Allah melarang, kita meninggalkan. Jadi kita sering terjebak pada seolah-olah ibadah itu hanya sholat karena Allah memerintahkan, hanya puasa membaca Al-Quran itu karena perintah Allah. Dan kita lupa apabila kita dapat menahan diri tidak melakukan maksiat, ternyata itu juga ibadah yang sangat mulia sekali. Dan di sini Bapak Ibu hadirin, mana yang lebih berat antara kita melakukan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya? Kira-kira menurut Bapak Ibu hadirin mana yang lebih berat? Dua-duanya berat. Lebih berat menjalankan perintah atau lebih berat menjauhi larangan-larangannya Bapak Ibu? Oke. Ternyata menjauhi larangan-larangannya itu lebih berat daripada menjalankan perintahnya.
Dapat kita contohkan, Allah melarang kita untuk ghibah. Jelas itu. Tapi ini adalah satu hal yang bisa jadi kita tidak bisa terlepas darinya. Semoga kita terselamatkan, ya Bapak Ibu, dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian mereka-mereka yang baru tumbuh dewasa karena lingkungannya tidak benar, di situ ada minuman-minuman keras. Mereka sudah tahu kalau meneguknya, jangankan satu gelas, setetes aja sudah diharamkan. Karena atas dasar solidaritas, maka diminumlah minuman keras ataupun khamr itu. Kalau ditanya kenapa kamu minum itu, jawabannya nggak enak sama temen. Nah ini, padahal sudah jelas nggak enak sama Allah atau nggak enak sama temen. Mohon maaf, ini survei kita di sekolah kami untuk anak-anak yang mereka tercebur pada perbuatan-perbuatan seperti ini. Alasannya apa? Coba-coba nggak enak sama temen. Kami tanya, takut sama Allah atau takut sama teman? Nggak enak sama Allah atau nggak enak sama teman? Malu sama Allah atau malu sama teman? Ini membuktikan bahwa meninggalkan larangan Allah itu ternyata lebih berat. Dan ini adalah juga aspek ibadah yang sangat mulia sekali. Bahkan apabila seorang hamba yang ia berniat untuk melakukan perbuatan maksiat yang sangat keji dan juga mungkar, ia melangkahkan kaki dari rumahnya menuju tempat yang dituju ataupun sasarannya, sudah niat itu. Kemudian ketika mau melaksanakan, ya Allah, astagfirullahaladzim, ia langsung seketika itu juga dapat meng-cancel ataupun tidak jadi melakukan perbuatan itu pahalanya sangat besar sekali, Bapak Ibu hadirin. Nah, di sini sudah pasti karena ada nafsu itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala disuntikkan kepada kita. Ya, kita di sini memang diberi tantangan bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menundukkan nafsu yang selama ini bersemayam kepada diri kita, ya. Ada khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan kepada kita bahwa surganya Allah itu dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya dibenci oleh manusia. Sekali lagi, khuffatin nar bis syahawat. Surganya Allah itu dikelilingi dengan hal-hal yang sifatnya dibenci oleh manusia. Mari kita membuat perbandingan, Bapak Ibu hadirin. Membaca Al-Quran 10 menit capek apa enggak, Bapak Ibu? Terus terang saja mungkin ya, capek. Tapi kalau membaca berita-berita yang ada di Facebook, kemudian berita-berita yang ada di lain, itu setengah jam nggak terasa. Berangkat ke masjid, terkadang kita sangat memaksakan diri, memaksa. Namun kalau berangkat ke tempat-tempat hiburan, nggak usah dipaksa, langsung begitu saja. Karena khuffatil jannah bil makarih. Neraka itu ya disekelilingi dengan sesuatu hal yang sifatnya manusia membencinya untuk melakukannya. Karena nafsunya tadi itu meronta-ronta, ngapain ke sana. Namun sebaliknya, khuffatin nar bis syahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sifatnya manusia itu sangat senang sekali. Ini nggak usah dijelaskan, ya, karena sudah pasti sesuatu hal yang dilarang. Kenapa itu dilarang? Manusia tetap menerobosnya, ya karena bagi mereka itu adalah enak, bagi mereka itu adalah menguntungkan, bagi mereka itu adalah nikmat. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah sekalian, sebelum mengakhiri materi kita pada malam hari ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan ini tentang kematian, Bapak Ibu hadirin. Yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Jadi kelak
seseorang itu akan mati sebagaimana kebiasaan ia sehari-hari. Kami ulangi sekali lagi, yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Orang akan mati seperti bagaimana ia kebiasaannya sehari-hari. Di sini kita bisa menyimpulkan, marilah di bulan Rajab di tahun baru ini kita bersama-sama berbenah diri. Tentunya dengan harapan agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, sinkron dengan yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yamutul mar'u ala ma asya alaihi. Jadi orang yang kebiasaannya itu maksiat, bisa jadi Allah mengambil mereka dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang kebiasaannya itu melaksanakan amal soleh, membaca Al-Quran, contoh sehari-hari yang dapat kita contohkan, sholat, baik sunnah, sholawat maktubah ataupun sholawat nafilah, sholat wajib ataupun sholat sunnah, sedekah, zikir, menolong orang, bertutur kata dengan perkataan yang baik, jujur, adil, peduli, kerjasama yang baik, memiliki rasa tasamuh ataupun toleransi yang tinggi, kelak Allah akan mengambilnya kembali ke haribaannya sebagaimana kebiasaannya dia. Dan semoga kita ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah yang ada di majelis dan masjid ini termasuk golongan orang yang kembali kepada Allah ketika dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian lanjutannya di situ adalah wa yuhsyaru ala ma mata alaihi, dan besok dibangkitkan oleh Allah, dikirim kepada mahsyar ala ma mata alaihi, sebagaimana matinya ia bagaimana. Ya kalau matinya ia nggak baik, maka dikirim kepada mahsyar, dikumpulkan dengan orang-orang yang nggak baik. Na'udzubillah min dzalik. Apabila ia meninggal husnul khotimah, maka yuhsyaru ataupun digiring, dibangkitkan lagi, dikirim kepada mahsyar, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dan sekali lagi semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang yuhsyaru, digiring ke mahsyar, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami jauh dari sifat sempurna. Mohon kritik apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan yang keluar dari lisan kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.